Kalau di antara salah satunya yang rusak, maka tidak akan nyambung. Kita berzikir kepada Allah, kenapa tidak nyambung? Karena ada di antara dua itu yang rusak. Kita bersalawat kepada Nabi, kenapa tidak nyambung? Karena ada di antara dua tadi yang rusak. Nah, jadi ini yang perlu kita duduk di majelis. Jadi majelis itu istilahnya sama laundry. Baju yang kotor masukkan ke laundry. Nah, salawat adalah gosokkannya supaya licin. Nah, zikirnya apalagi pengharumnya. Jadi roh kita harum, roh kita bersih, jasad kita bersih karena di laundry. Di mana melondrinya? Yaitu raudah min riyadil jannah, yaitu kabun-kabun surga. Di mana kabun surga itu? Yaitu majelis-majelis ilmu dan amal. Astaghfirullahaladzim, 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 ala la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iniyati sifa wal afiyah wassalamah tulul umma bi ta'atillah bi ta'ati rasulillah. Iniyatil qabul bi barakati sifat rasul ala hajamiyah. Iniyati salafun as-salih wa ila hadratin nabi bisal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan lillah wa fillah wa minallah wa bi'iznillah wa bihaqqillah. Bismillah, bismillah, masya-Allah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillah, bismillah, masya-Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, bismillah, masya-Allah, ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillah, bismillah, masya-Allah, la ya'ti bil hasanatillah. Bismillah, bismillah, masya-Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan ulil umara, ulama warisatun anbiya dan juriyat rasul yang hadir pada malam hari ini. Yang kedua, umara, pimpinan pemerintahan. Yang ketiga, ulil amwal, orang yang punya duit, hartawan. Yang keempat, ulil albab, orang yang pintar, yang cerdas. Yang kelima, ulil anfus, orang yang siap untuk berjuang, untuk mengemban daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 kekuatan yang disebutkan di dalam Al-Quran, 5 golongan. Yang pertama adalah ulama, diibaratkan tangan kita, yaitu yang di tengah, nih di tengah. Ulama adil ke kanan, adil ke kiri. Umara diumpamakan jempol. Saya pikir tadi fotonya saya datang ada bupati. Nah, bupati adalah salah satu simbol jempol, pimpinan pemerintahan. Kalau jempol sudah menjempol, semua urusan beres karena jempol. Nah, jadi kalau jempol itu sudah apa saja, namanya dia adalah penguasa, dia adalah umara, dia adalah penguasa di satu daerah. Apa yang dimau maka semuanya akan berjalan. Kalau jempol sudah menjempol. Kemudian telunjuk. Telunjuk ini adalah ulil amwal, orang yang punya duit. Nah, saya sering mendengar kabar Batu Licin ini
Di antaranya ulil amwal Haji Samsudin. Haji Samsudin, ya kan? Nah, kalau sudah Haji Samsudin menunjuk, apa saja jadi. Mau peringatan Maulid Nabi, tuh potong sapi 5 ekor, saya yang bayar. Mau kegiatan keagamaan, tuh tangkap kambing 100 ekor, saya yang bayar. Nih Haji Isam, contoh simbol telunjuk, artinya ulil amwal, orang yang dititip Allah duit, orang yang dititip Allah harta. Nah, kemudian ulama dengan nasihatnya. Nah, kemudian nih jari manis, ini adalah ulil albab, orang yang pintar berpikir, orang yang diberi IQ di atas rata-rata. Bagaimana Islam ini supaya berkembang, bagaimana kalau kita memperingati maulid ini supaya masyarakatnya banyak, bagaimana supaya siarnya ada, bagaimana. Nah, maka ini ulil albab ini yang berpikir. Duitnya ada dari Haji Isam, kemudian yang berpikir tadi bisa tinggal taruh bendera gantungi 100.000, taruh bendera gantungi 100.000, kalau 1.000 10 juta. Nah, jadi masyarakat anak-anak melihat bendera ada 100.000, alhamdulillah. Jadi dia datang, yang penting dapat 100.000. Itu dulu. Nah, kemudian ulil anfus ini yang siap. Nah, termasuk golongan grup Rabbana, siap mukul Rabbana. Tadi mulai datang sampai terakhir berapa macam itu salawat yang dipujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulil anfus yang masak di dapur sehingga ada nasi bungkusnya, yang menyiapkan tindak dan sebagainya, gotong royong dan sebagainya. Hampir semingguan nih persiapan nih, menyiapkan tindak, pembersihan dan sebagainya. Insya Allah keringat-keringat ulil anfus ini akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir, tanda cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau 5 golongan ini bersatu, apa saja bisa diangkat. Ini aqua bisa dipindah ke sini, ini buah bisa dipindah kemana saja, apa saja bisa diangkat. Tapi kalau satu-satu, misalnya pimpinan pemerintahan ingin menjadikan Islam bagus di Batu Licin ini, nggak bisa ngangkat sendirian, nggak bisa ngangkat, jatuh, hancur. Nah, orang kaya mau bagaimana Islam berkembang di Batu Licin ini, dia sendirian, dia tunjuk, nggak bisa ngangkat sendirian, nggak bisa ngangkat. Ulama dengan nasihatnya malam siang menyampaikan kebenaran, mengajak, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, kuntum khaira ummati uhrizat linnas ta'muruna bil munkar. Kata Allah, wahai kalian adalah umat Rasulullah, adalah umat yang sebaik-baik umat. Siapa yang sebaik-baik umat tadi? Kuntum khaira ummati uhrijat linnas ta'muru nahi munkar, mengajak dalam berbuat kebaikan dan mencegah daripada perbuat kemaksiatan. Kemudian lagi apalagi ini, apa orang pintar ini bagaimana dia mendesain sesuatu, tapi kalau duitnya tidak ada, bagaimana Pak Camat? Dia pintar ngatur, tapi duitnya tidak ada, bisa dia jalan? Tidak bisa. Bagaimana oleh anfus dia mau masak kalau tidak, yang dimasak tidak ada. Nah, kalau kita bersatu seperti tangan ini, maka apapun dengan mudah akan kita angkat. Insya Allah suatu saat kita akan bersama, kita akan duduk bersama. Nah, bagaimana tanah bumbu terdepan dalam menyenangkan Rasulullah, terdepan dalam berjihad, tunjukkan kepada provinsi lain, karena tanah bumbu adalah tanah yang paling kaya di Kalimantan Selatan. Banding Banjarbaru kami, ya Allah,
pendapatan asli daerahnya aja berapa, kemudian pulang hasil alamnya apa? Tidak ada. Banjarbaru itu paling miskin. Banjarbaru paling miskin. Tapi Banjarbaru paling hebat. Hebat dalam artian apa? Ya tidak ada kekurangan apa-apa, karena Banjarbaru adalah banyak mayoritas pegawai negeri, dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Padahal pendapatan daerah paling miskin. Tanah Bumbu adalah paling kaya, maka wajar sajalah kalau Tanah Bumbu ini menjadi terdepan untuk mengajak, ayo masyarakat Tanah Bumbu, ayo umat Islam yang ada di Tanah Bumbu, ayo kita bangkit, kita tunjukkan walaupun kalsil kalian selamat, martapura, mari takwa umat Rasulullah, tapi Tanah Bumbu yang terdepan. Bayangkan dulu zaman Abah Guru Sekumpul, pengajian di Sekumpul Martapura, waktu itu namanya Kota Baru, itu hanya satu, Batu Licin ini kecamatan, jadi masih satu kabupaten yang dikatakan Kabupaten Kota Baru. Saya khususan ditugaskan oleh Al-Alimul Alama Al-Arif Billah As-Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani untuk mendatangi semua pejabat bupati se-Kalimantan Selatan. Waktu itu yang jadi bupati adalah Sahrani Mataya. Saya bermalam di kediaman beliau, kemudian saya bawa 13 wasiat daripada Guru Sekumpul, dan saya jelaskan satu persatu daripada wasiat beliau tersebut. Dan satu pesan beliau, kalau masyarakat ingin adil, kalau masyarakat ingin sejahtera, kalau masyarakat ingin damai, tidak ada bala, tidak ada musibah, maka pemimpin dulu yang menuntut ilmu, pemimpin dulu yang menjadi contoh teladan. Maka Sahrani Mataya itu minimal 1 bulan sekali hadir dalam pengajian di Sekumpul Martapura di belakang-belakang kita ini. Tuh. Jadi semuaan bupati se-Kalimantan Selatan datang ke Sekumpul menuntut ilmu minimal 1 bulan sekali, bahkan tiap minggu datang. Tuh. Nah, kenapa? Keinginan beliau supaya antara ulama dan umara itu bersatu, kuat kita. Nah, seia sekata. Nah, kalau makanya saya katakan, kalau namanya jempol ini, kalau sudah menjempol beres urusannya. Insya Allah Pak Camat, ini sekedar informasi. Memang saya punya majelis se-Kalimantan, 5 provinsi di Kalimantan saya punya majelis, dan tiap bulan saya berjalan keliling Kalimantan. Jadi ini tadi 3 hari yang lalu saya masih di Muara Tewe. Nah, seminggu yang lalunya di daerah Kaltara sana, Berau ke atas lagi Tanjung Silur. Nah, kemudian ke arah Kalting, Kaltim, Kalbar. Nah, sekian lama saya keliling Kalimantan, dan saya berprinsip bahwa Kalimantan Selatan pun per kabupaten perlu dibimbing, perlu dibina. Nah, oleh sebab itu maka setahun yang lalu maka saya memutuskan, Tabalung sudah berjalan tiap bulan. Setiap awal bulan di Kubah Jaduna Datu kita Syekh Maulana Muhammad Nafis di Kalua. Nah, kemudian yang kedua Tanah Bumbu setahun sudah berjalan di Kuranji, kecamatanku Kuranji. Nah, jadi ini insya Allah kalau Allah mentakdirkan, nah dengan saudara Ananda Herman ini, maka di tempat ini akan kita adakan pengajian rutin bulanan.
Nah, jadi di samping itu rencana dibangun, dibikin apa namanya, di depan kolam ini, nah ditinggikan, diulah panggung. Nah, jadi langsung panggungnya di sana rencana. Nah, jadi mudah-mudahan tadi kalau ada jempol tinggal laporan kita. Si jempol memanggil si, kan jempol dekat sama telunjuk kan. Nah, jadi si jempol ini pegang-pegang telunjuk, telunjuk ini. Nah, kita mau jempol nih, nah ini telunjuk yang nunjuk nih. Nah, jadi artinya tuh cuman ya sayang kan, artinya jempol kada datang malam ini kan. Nah, artinya hanya tertunda saja insyaallah, tapi tetap akan niat yang baik insyaallah akan kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan setiap awal bulan kita sempatkan dari Tanah Gerogot kita menyimpang ke sini, nah lanjut lagi tiap bulan. Nah, mudah-mudahan masyarakat Tanah Bumbu umumnya dan warga masyarakat yang ada di sekitar sini khususnya, nah mudah-mudahan bisa hadir. Nah, artinya menambah-nambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang lebih utama itu adalah bagaimana supaya kita membersihkan roh kita dan jasmani kita. Saya sesuatu itu selalu merumpamakan ke suatu benda, karena dalil akal itu harus ada bendanya. Karena semakin Allah ciptakan teknologi yang semakin canggih, bagi orang yang beriman semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dulu diceritakan Nabi naik ke atas langit, bingung Abu Jahal, bagaimana Nabi sampai ada di atas langit, melewati langit dan sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang kan kada bingung lagi, astronot di atas berdiam aja kan, berturun-turunan lagi sudah. Nah, sekian tahun pilotnya yang membawa satelit Palapa itu di atas. Nah, jadi kada heran lagi. Nah, lalu saya umpamaan HP. Kita punya HP nih, punya HP kita bagus, baterainya bagus, casenya bagus, tidak rusak dan sebagainya. Tapi antennya rusak, antennya Indosatnya rusak, XL-nya rusak, kemudian apalagi satunya simpatinya rusak. Nah, maka tidak ada fungsinya ini HP. Atau HP yang mahal harga 25 juta bawa ke tengah hutan, apa manfaatnya? Tidak ada sinyal. Nah, sebaliknya lagi, sinyalnya bagus, XL bagus, simpati bagus, Indosat bagus, tapi HP kita rusak, bisa nggak nyambung? Nggak bisa nyambung juga. Nah, artinya apa? Kalau di jasad kita ini masih rusak, jasad kita ini belum sehat, apalagi rohnya juga belum sehat, maka tidak akan nyambung. Nah, begitulah perumpamaannya. Nah, jadi kalau orang itu yang jasadnya sehat, rohnya sehat, maka kalau dia menyebut ila hadratin nabi sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina hababa hadiyatil kubra wa yasad ridha wa fatimatiz zahra wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sayyidina Hasan Husain wa sayyidina Muazzil Allah bin Isa wa sayyidina Al-Baqi Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihim wa bil salihin min alil mu'alla li Subaki wa li Baki wa li Zambal wa li Tarim wa li Siwud wa li Nad wa li Makkah wa li Madinah wa li Badr khususan Syekh Hasan Al-Basri wa sayyidina Al-Baghdadi wa sayyidina Muhammad Al-Ghazali wa Sultani Awliya وطوب رباني والغوث والسمداني والخيكل نوراني الشيخ عبد القادر الزيلاني وسيف العتيب وطوب الإساد والغوث وعباد والبلاد سيدنا أبي عبد الله ابن علي الحداد وأبي عمر ابن عبد الرحمن عطاء صالح ابن عبد الله البرد والشيخ مولانا محمد سلمان ابن عبد الكريم المدني القادري الحسني ولي الله ولي السماء خصوصا أحمد رحمة الله سنن عمفل جميع تسعة ولي سمو وسيف الكتب الحبيب حسين بن أبو بكر العيدر وسلوى بطن جدنا الشيخ مولانا محمد عصر بن عبد الله البنجري وسي مولانا محمد نبي بن ربي سن البنجري وسي أبو حميد البنجري وسي أبو طه البنجري وإلى روحي غوزنا علمي غوغس فلان لوغ وسواني عبد المجيد سمن موليا سمن جلي خصوصا
rahim Rabbi Habibin Nabi Yasir Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Ar-Rasul Sayyidina Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maki Kutub Ilmi wa khususan sahibil haul Habibana li Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wa jami'i masyayikhina wa jami'i awliya minas samawati wal ardh anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yulid ghazatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim wa karamatihim wa salamatihim wa khususiyatihim fi din wa dunya wal akhirah ala hazaniyya bi niyati salafuna salih wa ila hadatin nabi bisral Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung kontak. Siapa yang kita telepon, siapa yang kita WhatsApp, nyambung. Kenapa? Karena jasad kita sehat dan roh kita sehat. Begitulah perumpamannya adunya majratul akhirah. Dunia ini adalah tanda-tanda untuk urusan akhirat. Jadi sinyal itu adalah seperti roh kita, hati ini adalah jasad kita. Kalau diantara salah satunya yang rusak, maka tidak akan nyambung. Kita berzikir kepada Allah, kenapa tidak nyambung? Karena ada di antara dua itu yang rusak. Kita bersalawat kepada Nabi, kenapa tidak nyambung? Karena ada di antara dua tadi yang rusak. Nah, jadi ini yang perlu kita duduk di majelis. Jadi majelis itu istilahnya sama laundry. Baju yang kotor masukkan ke laundry. Nah, salawat adalah gosokkannya supaya licin. Nah, zikirnya apalagi pengharumnya. Jadi roh kita harum, roh kita bersih, jasad kita bersih karena di laundry. Di mana melondrinya? Yaitu raudah min riyadil jannah, yaitu kebun-kebun surga. Di mana kebun surga itu? Yaitu majelis-majelis ilmu dan amal. Nah, jadi ini yang penting Pak Camat. Ini wilayah pian lah Pak Camat. Wilayah pian nih lah. Nah, pas nih. Jadi ini wilayah pian Pak Camat. Jadi pian pelopornya nih. Nah, jadi ini majelis. Nah, kalau perlu besok Pak Camat sudah peletakan batu pertama di situ kan. Nah, suruh telunjuk tadi antara semen dah. Nah, sudah gampang kan, tinggal telunjuk kan. Telunjuk ini namanya menunjuk aja, selesai urusannya. Kalau pimpinan pemerintahan di kecamatan, Pak Camat nomor satunya. Jadi siapapun ada di bawah wilayah beliau, itu di bawah kedaulatan beliau. Saya mau contohkan ini supaya ada hikmah di balik kita ini, ada hikmah. Tahun 90 kurang lebih tahun 95, antara 97 dan sekitar itulah. Jadi ada saudara saya di kepolisian Juriat sama Al-Banjari, nama beliau Abdul Majid. Itu dibawa sebelum tahun 2000-an. Sama dulu Kutai Kartanegara Tenggarung, itu satu kabupaten. Itu dulu yang terkaya se-Indonesia. Pendapatan asli daerah kita waktu itu 2 miliar. Di sana sudah 2 triliun. Kita 2 miliar aja pendapatan asli daerah, sana 2 triliun. Luar biasa. Nah, lalu beliau jadi Kapolres Kutai Kartanegara. Sekian tahun pindah lagi jadi Kapolresta Balikpapan. Namanya orang pegang palu, namanya komandan. Kalau sudah ada di jabatan bingung. Tuh. Jadi sama pejabat juga. Kalau dia pejabat, kalau sudah jabatannya dilepas bingung dia. Mencari lagi jabatan nih. Supaya ada. Kenapa? Kebiasaan sudah memegang jabatan. Akhirnya nelpon kita, Adinda di mana ini? Saya bilang biasa kita nih namanya keliling Kalimantan. Ini kebetulan ada di Penajam. Nah, pas kata beliau. Beliau tinggal di Balikpapan. Kita yuk berdoa yuk. Kita yuk doakan nih kesanak nih kada divisi jabatan. Saya bilang sorry nanti
apa malam nanti pas malam Senin siapkan kambing, ulah nasi samin karena kita suka kambing, apalagi kambing muda. Oh, jadi kalau kambing muda itu dimasak semit, dimasak nasi samin, empuk dagingnya, sama juga na bujang-bujang nih. Nah, jadi kambing bujang, jadi bibi nang nanda babini gitu ya, mendapat nang bujang nyaman tuh. Nah, jadi sama jualan kambing bujang tadi. Nah, jadi kita kalau ada Habib-Habib yang ada di Balikpapan, telepon, undang, hadir. Akhirnya singkat cerita, langsung saya hadir, saya pimpin salat hajat berjamaah. Selesai salat hajat, kemudian saya tawasul, yang kayak macam tadi itu ngarannya mengirim surat lewat WhatsApp, lewat SMS atau apa saja. Itu namanya kalau ahli sunnah wal jamaah wasilah tawasul. Mau sebut semua datu-datu disebut. Artinya dikontakkan. Ada seorang Habib yang setengah majujub, Abu Bakar Asegaf dari NTB. Nah, lalu menangis di samping kita nih, no, teriak-teriak, namanya majujub kan, sudah dikiau wali-wali yang ada di atas langit, di bumi, di mana saja kan, majujub langsung kontak deh. Akhirnya menangis-nangis beliau, angkat tangan. Singkat ceritanya, kada sampai 2 minggu ditelepon kita tengah malam jam 3. Adida di mana? Saya bilang di Banjarbaru, di rumah di Banjarbaru. Ini kabul hajat kita. Kabul hajat, artinya kabul deh. Kenapa aja kita dapat iska jadi Kapolwil di Solo, kepala polisi wilayah. Itu ya sedikit lah di bawah Kapolda. Dia membawai 9 Kapolres. Jadi di Jawa Tengah tuh banyak Kapolresnya, ada hampir 20 Kapolres, 20 kabupaten kota kan. Nah, lain kalau kita Kalimantan Selatan Bapak 13 kabupaten kota. Ini di Jawa Tengah, nah, lebih 20 kabupaten kota. Nah, akhirnya lalu saya bilang, Pak Majid, kita ini punya adab, kita ini punya akhlak. Nah, silahkan sampean serah terima jabatan sebagai Kapolwil Solo, tapi kita harus izin dan pamit dulu dengan sahibul wilayah, yaitu Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi yang foto ada di belakang kita ini. Itu daripada cucu daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, itu yang mengarang Maulid Al-Habsyi. Kemudian anak beliau yang ada di Indonesia ini di tengah, ini Habib Alwi bin Ali bin Husin bin Muhammad Al-Habsyi. Kiri kanan ini 2 beranak. Ini yang satu nih kakak beliau Habib Ahmad, yang di sebelah sini Habib Anis. Pada zaman itu, nah kita harus izin dulu, kita harus pamit dulu. Baik Adinda, karena kita yang mendoakan, jadi beliau manut aja diberi nasihat nih. Ini namanya pejabat yang bijaksana. Artinya minta doakan setelah terpilih, lalu jadilah kita penasihat beliau urusan kebaikan. Ada juga kadang-kadang pejabat waktu minta hendak jadi minta doakan, sudah jadi pas ulama diulah bulldozer, jadi jalannya sudah mulus, bulldozer dipinggirkan, berdebu, ulama kasihan, diundang kada, dihirawi kada lagi. Tapi kalau hendak mulai jalan lagi, panggil lagi nih bulldozer nih, nah, tukang doa nih. Nah, makanya kita alhamdulillah ya, artinya kalau kita mendoakan lillah wa fillah, nah artinya kita kada pernah urusan jadi tim sukses kada pernah, alhamdulillah. Nah, artinya kada pernah jadi ulama musiman. Ini ada ulama 3 bulanan, ada dai 6 bulanan. Nah, waktu hendak pejabat yang hendak jadi dai, sudah dainya selesai, ulamanya juga selesai. Nah, singkat ceritanya, maka saya dari Banjarmasin, beliau sudah nunggu di Solo. Kemudian Dinda, berapa orang mau dibawa dari Banjar, silahkan. Nah, kita siapkan. Lalu kita pikir, banyak-banyak buah rombongan, kalau kada cocok kada ada gunanya juga kan. Nah, jadi kada usah banyak-banyak lah. Nah, lalu kita mikir siapa kira-kira nih yang pas nih. Nah, memang yang paling bagus dibawa tuh orang tua. Nah, kebetulan jadi saya pikir-pikir, habis pengajian di sekompol itu biasanya menjelang maghrib itu, lalu minuman di wadah Haji Hairan itu kena apa namanya gopatlan. Nah, kemudian di keraton itu semuaan. Nah, artinya zaman asat. Nah, kemudian
Habib Muhsin Al-Haddad, ya semuaan lah, artinya sementara belum menjelang maghrib tadi kumpul-kumpul di sini kan. Nah, yang ngopi-ngopi atau ada makanan apa di udah itu pas ajan kita masuk lagi ke musala. Nah, guru adul aja sudah nih. Nah, jadi menurut apa sekolah di Darussalam tahu tuh lan guru Abdullah. Nah, guru adul karena guru tuh waktu pengajian tuh pertama tahun 90-an tuh nang jadi sisi pakan sidin adalah nang jadi lelucuan sidin tuh guru Jani. Bila apa-apa kayak apa guru Jani di sidin. Kayak apa guru Jani di sidin. Nah, Mbak tuh meninggal guru Jani, lalu pulang kena guru Hudari, bibir siksi. Nah, kayak apa guru Hudari bibir siksi, ketawaan orang kan. Nah, Mbak tuh lalu guru Adul pulang, guru Adul. Kayak apa guru Adul. Nah, jadi artinya bila sidin balu lucu apa lu tersambat guru Adul, artinya apa nih, orang hebat nih karena selalu ada di hati daripada beliau kan. Nah, sudah guru pas minggu sore limbah pengajian pian hendak lah 4 bulan ulun hendak ke Solo ada Habib Anis. Iya aja sidin nilai acara hall ini khusus kita mau aja sidin kan hendak mana nih. Nah, siapa nak ada hendak bertamuan lalu orang nah hebat kan, juriat Syibul Maulid lagi. Nah, cuman aku jasin kena minta izin dulu isuk. Nah, isuk sidin turun di Darussalam minta izin lawan ayah guru syukur. Waktu itu guru syukur pengasuh Darussalam. Jadi dia guru syukur, Dul isuk jawabannya pulang sama laman pulang guru Adul nih disuruh dak hati nih hendak pada sidin umpatnya lah diizinkan kah kadakah diizinkan kah kadakah sini mau pada lawan ayah guru syukur seminggu barang ya hai ulun minta izin hendak ke Solo. Lawan siapa ayah guru syukur lawan guru Kurnain dah hai isuk ayah guru syukur jawabannya isuk panggil sidin Dul sini. Nah, sudah tuntung nih apa mengajar nih kan, lalu ujar ayah guru syukur aku sudah bertakun-takun dulai lawan kekawanan lawan nangsa lawan ikam nih bahasanya kan kita bahasa Banjar nih. Nah, minta maaf orang Bugis lah kalau tahu bahasa Banjar. Nah, ini kan karena mengisahkan sidin bahasa Banjar kan. Nah, ujar ayah guru syukur ikam dulai mulai bujang majar di Darussalam sampai ini sehari pun kada pernah kada majar. Masya Allah, ini orang luar biasa amanahnya, diberi tugas mengajar mulai bujangan sampai umur beliau sudah 60-an kada pernah kada mengajar. Nah, oleh sebab itu dulu amun ikam umpat lawan guru Kurnain tuh ke Jawa ini banyak sahabatnya, banyak habaib, banyak. Ikam ada cukup waktu setengah bulan tuh ku bari izin kada cukup waktu seminggu ku bari izin setengah bulan aja sidin. Masya Allah, bayangkan hendak minta izin seminggu dapat setengah bulan. Nah, akhirnya gembira sidin. Singkat ceritanya berangkatlah kami dari Banjar berduaan lalu sampai tuh Jogja karena Banjarmasin Solo kada ada penerbangan dulu. Nah, kalau ini mungkin ada. Nah, kalau dulu Banjarmasin Jogja, Surabaya, Jakarta. Jogja, turun di Jogja. Habis turun di pesawat, terus PAP. Nah, disambut nih, pakai mobil jemputan nih. Buka pulang, masuk ke pintu bandara, langsung dipegang tangan kita. Pak Kiai, sini saya pegang tas. Sampian tamu Kapolres Solo. Iya, saya bilang. Langsung dikawal. Wah, pengawal polisi tegak-tegak kan, LAJR juga ada. Akhirnya ambil tas kita jalan keluar daripada pintu. Di depan pintu sudah ada dua buah mobil, depan mobil patwal, yang satunya mobil penjemputan. Akhirnya kita masuk berdua, setumat sampai. Namanya pengawalan. Nah, artinya dari bandara Jogja ke Solo langsung di hotel yang paling tinggi, yang paling besar. Langsung parkir mobilnya di depan hotel. Pak Kiai, kita di tempat sini saja sesuai sekijunya. Pak Kiai silakan istirahat dulu. Nah, nanti setelah maghrib Pak Kiai sudah turun, kita siap. Jadi kadang-kadang kita nih melihat-lihat jualah turun ke bawah, kita lihat nih
bergerak aja mobil nan dua tadi kada non jaga-jaga tadi tetap aja di tempat kada kalau kita nih mendadak ada perintah kan. Nah lain nang bubuan banser tadi sini tadi berdirian nah hilangan nang sedanya. Nah lain beda tuh beda nih. Nah ini contoh nanti endingnya yang saya mau sampaikan. Nah ini baru tamu sederajat lawan Kapolda lah. Jadi kalau Kapolwil di Solo tuh sama Kapolda di Kalsel, Kapolda di daerah-daerah kan. Nah lalu apa yang terjadi? Terus kita pada maghrib langsung menuju ke kediaman daripada Kapolwil, rumah dinas. Beliau duduk di kursi besar. Alhamdulillah Adinda datang tepat waktu. Kita kurang lebih 10 menit lagi waktu karena janji pada Isya kita langsung ke tempat Habib Anis. Nah ini Kapolwil orang alim juga, artinya punya akhlak dan adab. Jadi mobil dinas Kapolwil kita disuruh buat di sana. Jadi saya di depan sama sopirnya, gua Adul di belakang sendirian, beliau mobil pribadi di belakang. Jadi mobil Kapolwil ini kita yang duduk. Nah akhirnya jalan mobil tadi, jadi di jalan tadi aja polisi, jadi simpangan polisi. Jadi kita mana ada dengan pintarnya polisi itu katanya. Kita dihormati, Kapolwilnya di belakang, mobil belakang. Nah ini hormat semuaan, hormat sampai ke gangnya Habib Anis dijaga oleh polisi. Kapolres perintahkan, ini Kapolwil mau lewat, Kapolres siapkan penjagaan di jalan, Kapolsek semua siap dengan anggotanya. Yang akan ini kan polisi nih teman-teman nih. Nah yang akhirnya saya ceritakan polisi nih. Nah akhirnya nah hormat semuaan. Jadi begitu contohnya tadi. Nah saya ambil endingnya. Bagaimana kalau kita pakai mobil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Haja sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullahnya kada ada, cuman ini wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Semua apapun tercipta karena laulaka tidak akan tercipta kecuali daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berbuat di dalam kendaraan Rasulullah tadi, maka semua makhluk di muka bumi dihormat, semua malaikat hormat. Itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Itu contohnya nih. Baru jadi tamu apalagi jadi tamu Kapolri makinnya lagi. Ini tamu Kapolda aja dikawal luar biasa. Nah seandainya itulah ulun bawa tuh bus perampok tetap dihormati juga. Seandainya yang saya bawa tuh bos bajingan tetap dihormati juga, karena umpat siapa jadi tamu siapa. Begitulah orang yang menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duyubu Rahman, mau maling kah, rampok kah, apa pekerjaannya, kalau dia sudah masuk dalam golongan orang yang mencintai Rasulullah, masuk dalam perahunya Rasulullah, maka semua akan hormat dan semuanya akan selamat. Jadi kita tuh menyelamatkan orang lain, paham? Jadi kita ini jangan individu, tidak ada orang masuk surga itu sendirian, tidak ada, berjamaah. Tuh, nah, tuh contohnya itu tadi, tuh endingnya di situ. Nah, alhamdulillah, salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli muzahidillah bi akhir bad ya Allah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mau jadi pejabat kah, pengusaha kah, pedagang kah, petani kah, nelayan kah, yang penting satu perahu masuk perahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya selamat. Itu jadi tujuan majelis itu adalah tempat untuk keselamatan, tasliman wasalaman, tempat yang selamat dan yang menyelamatkan. Tidak ada tempat di muka bumi ini selain yang paling afdal itu adalah majelis ilmu dan amal. Saya mau tanya, mana afdalnya ilmu daripada harta? Jelas saya jawab, afdal ilmu. Apa alasannya? Ilmu, dengan ilmu maka akan mudah mendapatkan harta. Pak Camat karena berpendidikan jadi camat, berapa gaji sebulan? Ya gajinya kada banyak lah, tapi tunjangannya banyak. Nah, coba bayangkan, jadi camat aja rumah dinas ada, mobil pribadi ada, mobil dinas ada. Bayangkan, baru jadi camat, mobil dinas ada, rumah dinas ada. Ayo, apalagi nanti cari. Nah, kenapa? Dengan ilmu maka akan mudah mendapatkan harta. Kemudian mana abdalnya ilmu daripada harta? Jelas abdal ilmu. Apa jawabannya? Kalau ilmu tiap hari kita bagi-bagiakan, tiap hari kita sedekahkan. Tadi sore saya di apa namanya, di Kuranji hampir 2 jam. Nah di sini insya Allah 2 jam setengah, biar aja jam 1 belikan. Mau kada? Mau kada? Nah mau Pak Camat, ulun kada mau. Nah, jadi ilmu semakin kita berikan, semakin kita sampaikan, maka ilmu semakin bertambah banyak. Tapi kalau harta berapa banyak aja dibagiakan habis. Kemudian mana abdalnya ilmu daripada harta? Ya jelas abdal ilmu. Ilmu akan menjaga kita, ilmu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau harta kita yang sibuk menjaganya, kita yang sibuk mengurusnya, dikira orang banyak harta itu nyaman lah, sibuknya. Ada bisi minimarket, toko seraba ada, nah, mulai pagi buka sampai tutup lagi. Ada yang saya dulu di Samarinda, ya anak angkat di Samarinda ini bahaya, banyak toko sekali buka aja. Iya kaja kita. Jadi apabila sudah selesai mulah toko, dibukanya ada betul-tutupan lagi. Hari raya kata tetapnya buka, hari apa kah buka aja, 24 jam buka aja, pergantian nama jaga aja. Jadi artinya toko sekali buka aja, seumuran gak pernah tutup lagi di pinggir jalan. Nah, artinya tuh bojo-bojo toko sekali buka itu. Nah, lalu seharian mengumpulkan duit tadi, duit yang 2000-an, ribuan, 5.000, 10.000, 20, 50, 100. Nah sebakul duit. Malam jam 10 menghitung pulang duit tadi, mengabet pulang nih, nama masukkan ke bank, nama nana 100.000, nama nana 50, nama nana anu, sampai jam 3 malam pulang kada guring pulang, menyusun duit aja pulang. Sudah seharian mengumpulkan duit, malamnya menyusun duit pulang, membunuh Yahudi aja kada sampat lagi malam. Selamat Yahudi tiap malam. Bayangkan. Ini Islam ini kan sekali itulah membunuh Yahudi itu pahalanya sama dengan 70. Artinya sekali perang sabil nih suami istri, tapi nyala artinya suami istri nih sekali perang sabilillah itu pahalanya sama dengan membunuh 70 Yahudi. Nah kalau 2 ronde berapa? 140. Kalau 3 kayak apa? Jangan laki amunnya 3 kali, bukan Yahudinya yang mati, aku yang mati. Nah kadang-kadang kawal lagi berbuat amal lagi, padahal amal yang membawa kenikmatan. Coba bayangkan, melampiaskan hawa nafsu kepada suami istrinya yang sah sama pahalanya membunuh
70 Yahudi. Jadi wah ini kan usah perang-perang kita umpat perang ke Palestina ke mana-mana itu kan tiap malam aja perang di atas ranjang sama pahalanya 70 membunuh Yahudi. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah Islam. Kenapa begitu besarnya pahalanya? Begitu juga kalau kita kemaksiatan. Kalau kita tidak kepada suami istri yang sah, berbuat kemaksiatan, nah maka menjadikan dosa yang besar. Nah itulah Islam. Jadi Islamnya adil. Kemudian harta sampai ke kuburan, semua harta tertinggal. Orang sugih kayak apa aja tertinggal semua hartanya. Tapi kalau ilmunya sampai ke dalam kubur, ilmu kayak malaikat datang bila ditinggalkan oleh keluarganya, semua yang mengantar ke kubur 10 langkah mereka tinggalkan, tertinggal sendirian sudah di dalam kubur, maka datang malaikat, 3 malaikat datang, yang satu adalah palsu. Langsung ditanya, nah siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa itikadmu, siapa imammu, siapa saudaramu. Nah kalau kita kada berilmu, harta aja yang diurusi, maka tidak akan bisa menjawab. Nah bekal kita akan bisa menjawab di dalam kubur tadi, maka sehari sama teman sekurangnya kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kalau ini terus kita jadikan doa, ya Allah aku ridha engkau adalah Tuhanku, ya Allah aku ridha adalah Islam agamaku, ya Allah aku ridha Nabi Muhammad adalah nabiku. Kata Allah kalau engkau ridha aku lebih ridha lagi. Ujar Nabi Muhammad kalau engkau ridha menjadi umatku aku lebih ridha lagi. Maka ma rabbuka Allahu rabbi wa Muhammadin nabiyya Muhammadin nabi. Selesai urusan duet pertanyaan, ditanya malaikat sudah bisa menjawab, aman sudah di dalam kubur. Kenapa? Karena memang dari kita sebelum meninggal sudah disiapkan jawabannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian orang yang di dalam kubur itu setelah rohnya dikembalikan, imun kada percaya berdahulu pian. Jadi kalau sudah dimasukkan orang ke dalam kubur, itu langsung roh tadi dikembalikan Allah. Nah kita melihat waktu di dunia ini kan ini bangkai nih, nah bangkai nih kalau kau bergerak lagi nih, nah tapi setelah masuk ke dalam kubur maka Allah kembalikan rohnya. Dia berteriak, ya Allah kembalikan aku ya Allah ke dunia. Takajub, sempit kubur, panas, gelap. Di rumah kayak istana waktu hidup, basi pulang, macam-macam. Masuk ke dalam kubur, nah tinggal sempit, gelap lagi, kadang kaget. Akhirnya apa? Dia berteriak, ya Allah kembalikan ya Allah ke dunia, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa kata Allah? Untuk bersedekah. Jadi jawabannya untuk bersedekah, bukan untuk salat malam, bukan untuk puasa, bukan untuk berzikir. Kenapa? Karena sedekah itulah yang dia lihat yang akan menolong dia di dalam kuburnya. Jadi setelah roh dikembalikan, maka sedekah yang utama yang akan menolong kepada dirinya. Ini apa sedekah nih pian? Ikhlas kah kada ikhlas kah? Tetap ada nilainya. Pian adalah kada ikhlas memberi guru misalnya malam ini 1 juta misalnya, kada ikhlas terpaksa nih supan mun kada memberi sidin kan, nah lalu diberi ini padahal kada ikhlas hati nih, mangkal hati nih, sesak hati nih, tapi disinggahkan guru di pom bensin solar. Wah ini sulit, lalu mengisi diklit. Nah diklit pol ini isinya kurang lebih 600.000 pol. Sudah kemana itu guru kau berdakwah? Sampai ke Gerugut sana, mutar lagi sampai ke sana, belum habis lagi. Jadi manfaat untuk umat, jadi jihad di dalam agama. Maka walaupun kada ikhlas tetap ada nih
nilainya. Ya, ini raja zaman dahulu di Timur Tengah. Raja ini bahilnya luar biasa. Sudah raja bahil, bayangkan berdiam di istana, no seraba ada, tapi nangaran hati nih, nangaran tadi roh tadi rusak, jasad rusak. Jadi kada kisah sudah nih, paling benci kalau melihat ada orang yang minta-minta tadi, si raja tadi. Nah lalu pas ini pengemis masuk ke istananya, pengemis ada tukang jaga istana nih, tukang buka tutup istana nih, orangnya baikan. Nah melihat pengemis minta-minta bukakannya, jadinya minta dia lawan raja situ kan. Nah, jadinya ini baik nih tukang jaga pintu nih. Nah ada ini tukang jaga pintu ini menurut apa yang di atas biasanya. Jadi di atas tuh kalau ada tamu, kalau urusan minta-minta jangan dibukai lawang, umpat juga kada membukai lawang. Nah ini kan umpat di atas ya, ada ini kada si tukang jaga tadi masukkan pengemis tadi, raja duduk di atas, di sangga sananya rumah bertingkat tadi, melihat pengemis menuju ke istananya, marah luar biasa dia, cingkil luar biasa. Akhirnya sudah mendekat pengemis tadi, nah hendak dilimparnya lawan piring, tapi piringnya emas. Hendak dilimparnya gelasnya bersalut lawan emas dan mutiara. Nangaran raja, piring aja emas, perak, kada main nang tembaga, apalagi nang plastik nang ini kan. Nah ngarannya kan raja. Nah coba apa wujudan nangaran raja itu, piringnya emas. Hendak dilimparnya lawan piring, sayang katanya emas, ngaran bahil tadi kan. Nah akhirnya apa? Nang dianggapnya kada manfaat. Wadai Arab tuh kan panjang-panjang loh ini nah. Pian pernah ke Mekah tuh, ngarannya samuli, kayak tangan kita nih panjang-panjangnya. Ada nang kayak tanpa habatis ganalnya, makanya orang Arab tuh ganal-ganal kalau lah senjatanya, apa wadainya aja ganal dan panjang-panjangnya. Lalu apa? Dilimpar, wadai itu deh, ada buah, anggap aja ini nang kada berharga nih. Buah kada berharga, wadai kada berharga, roti kada berharga. Dikira pengamis baiknya raja, belum sampai lagi kita udah dilimpari sidin makanan. Apa adanya himungnya, lapar 2-3 hari kada makan, langsung makannya lahap makan, pilihinya lagi wadai dan sebagainya teh. Batuna terima kasih raja aja keluaran lagi nya parut kanyang sudah. Ini pengamis tuh dapat parut kanyang, selesai urusannya. Akhirnya raja tadi nangaran tenaga habis melimpar, marah luar biasa, melimpar roti, melimpar apa kan, taguring di atas kursi. Nah jika ada kursi ini wah nyaman banget. Nah mau taguring di atas kursi. Nah walhasil tamimpi mati raja tadi. Pas tamimpi mati, pas sudah di dalam kubur, akhirnya datang Munkar Nankir. Nah jamun Nankir, waktu di dunia engkau jadi raja semau-maunya, sekahandak-hanya. Nah di sini kami yang punya kuasa. Apabila raja kada bisa menyebut nama Tuhan, maka ini kesempatan kami akan menyiksa, akan memukul. Melihat pemukulnya aja sudah raja pucat pasti. Bagaimana nak menjawab pertanyaan Munkar Nankir? Melihat tanpa mukulnya aja tuh dari bara api neraka dibawa oleh Munkar Nankir sudah pucat aja tadi. Akhirnya raja kalau kau menjawab, pulang hendak dipukul malaikat, datang roti tadi menghalangi, aja roti. Hendak dipukul mulai depan pulang, datang pulang buah-buahan tadi. Jadi selamat raja tadi karena nang dilimpar raja tadi itu nama menolongi tadi. Maka terbangun raja, sadar raja, ujar raja, padahal aku tadi saking bencinya aku melimpar makanan tadi, ternyata masih ada manfaatnya. Nah jadi itulah sedekah. Jadi kalau kita berbuat kebaikan tadi, walaupun sangkal, walaupun artinya nang kada ikhlas, tapi masih ada nilainya. Kenapa? Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada sesama manusia lain. Nah, jadi orang sugih ini paling nyaman kayak Haji Isam nih lah, paling nyamannya sudah. Namun kita adalah kada berduit, sembahyang malam tahajud 50 rakaat
Haji Isam aku gin kawa juga 50 rakaat tuh tahajud. Nah, imbah tuh pulang puasa Senin Kamis. Aku gin kawa aja Haji Isam puasa Senin Kamis. Apalagi amal kita kawa aja juga Haji Isam aku menuruti. Belang. Nih, ulahkan majelis. Nang kada duit. Awalah menolongi. Ada kawa. Nambah duit. Nah, duitnya. Nah, jadi artinya orang itu nang nyaman tuh udah senambah duit juga habis ya. Nah, artinya mau nang miskin nih hendak berbuat baik kan ada duitnya kayak Pak. Nah, jadi disitulah kun ganian wala takun fakiran. Jadilah orang yang kaya, janganlah jadi orang yang miskin. Nah, jadi kita nih Islamnya sudah mengajarkan ya Ganiyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Fa'alu lima yurid a'nina bihalalika an haramika wa bifatika amman siwak. 7 kali imam sunnah jadi imam sembahyang Jumat membaca diulangi 7 kali seminggu sekali lawan jamaah nih meminta ini kada imamnya imamnya sembahyang Jumat kada membaca doa ini inya aja kalau hendak sugih berataan kasihan makmum kada dibawai. Nah, jadi itu makanya coba lihat Masjid Martapura tuh. Nah, rutin itu. Karena pernah itu Datu Landak. Datu kita tuh lah. Syekh Muhammad Apib bin Syekh Ahmad bin Syekh Mahmud bin Pargi Pangeran Diponegoro. Nah, jadi Pangeran Diponegoro itu baca matai Juriat Banjar tuh. Nah, jadi pacucuan daripada Datu Kalampayan. Nah, orang ada tahu aja. Nah, dari Pangeran Diponegoro ini, nah sampai kepada Syekh Maulana Muhammad Apib. Nah, ulun ada juga darah di situ. Nah, jadi ulun ada darah di situ. Makanya ada kalau orang kasab ketemuan, wah ini Juriat Pangeran Diponegoro nih. Nah, dan ulun pernah ziarah ke Gunung Kawi. Gunung Kawi ada cucunya Pangeran Diponegoro yang bernama Syekh Yusuf. Makamnya di paling atas di Gunung Kawi. Jadi kalau orang ke Gunung Kawi itu orang ngaji kesugihan ya. Ngaji kasugihan. Itu kebiasaan kan. Udah naik ke Gunung Kawi. Padahal di atas Gunung Kawi itu kalau ke kanannya di situ ada Tampikung, ada persembahan orang Cina, kemudian lagi ada Masjid Syekh Yusuf, kemudian paling puncak paling tinggi disitulah makam Syekh Yusuf daripada cucu Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah ulun sempat ziarah ke sana dulu tahun 90-an. Dijaga di apa namanya holo balang ini pakai nang apa tumbak dan sebagainya ini. Jadi kita masuk itu ini menghormati ini di makam ini. Ada yang berdiri, ada yang kemudian kita keluar tadi merangkak ini daripada tadi itu beban gaib bukan jahirnya manusia. Tetap yang menjaga tadi pasukan pakai tungkat dan sebagainya, pakai apa namanya tumbak dan sebagainya tadi. Ini kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga daripada makam Syekh Yusuf di atas gunung. Tahun 90-an masih kita berjalan di Jawa itu. Jadi kita ini berjalan di Jawa itu, Jawa Timur sampai ke Banyuwangi, ke Jawa Tengah, sekelilingan Jawa Tengah. Kemudian Surabaya, Jakarta, sampai ke Hadramaut, sampai ke Madinah, di Mekah, daripada wasiat daripada Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Ya waladi, kata beliau, kalau engkau bertemu dengan orang alim, apalagi juriat Rasul, nah maka engkau minta berkahnya, engkau minta doakan. Sepanjang engkau tahu di mana ada orang alim, di mana di situ juriat Rasul yang punya karamah, engkau datangi. Alhamdulillah, takaliling kita nih di Indonesia kita datangi sampai ke Hadramaut, San'a situ, sampai ke Makkah dan ke Madinah. Nah, sudah takaliling tadi, nah hanya kita berbagi-bagi. Nah, artinya orang kan minta berkah, orang minta berkah. Amun kita gudangnya kosong, ya mana memberi berkah, bangkrut kita. Nah,
jadi itu tadi, jadi betul-betul itu wasiat daripada Habib Adis. Alhamdulillah pada zamannya hampir sejaman dengan kita, ada dai ilallah, nah sultan aulia yang di muka bumi ini, kutubul ilim dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sempat bertemu dan sempat bersalaman dan sempat artinya makan bersama dengan beliau-beliau. Nah, lebih khusus lagi daripada Abah Guru Sakumpul, karena beliaulah yang membimbing roh kita, yang menjaga kita dan memelihara kita. Dan beliau berpesan, dimanapun majelis kita, walaupun 2 orang muridnya, beliau dengan Rasulullah hadir. Nah itu wasiat beliau. Jadi nak, kalau engkau punya majelis, kalau engkau menyampaikan ilmu, walaupun 2 orang ada di depan, namanya majelis, maka aku dan Rasulullah datang jadi alhamdulillah. Nah itu yang kita cari tadi. Jadi majelis salafun salih, mereka tidak terputus sampai kepada Rasulullah. Syahidallah, Allah menyaksikan kita, bersyukur kepada Allah. Wal malaikatihi, malaikat menyaksikan kita malam ini dan mencatat kita. Wa rasulih, Rasulullah memandang kita dan mengakui kita sebagai umatnya. Wal kutubul ilim, orang ahli ilmu, di mana ada majelis ilmu mereka hadir di sana. Cuma nggak ada kelihatan mana kan? Kalau pian melihat tuh lah, masya Allah. Kadang-kadang majelis ilmu itu tak banyak orang halusnya daripada orang yang besar hadir. Orang besar sedikit, tapi orang-orang yang halus nampaknya. Jadi siapa saja yang sudah masuk di dalam kubur itu, kalau dia selamat di dalam kuburnya, maka dia tetap menuntut ilmu sampai dengan hari kiamat. Tuh, Wali Songo aja masih nuntut ilmu. Abah Guru Sakumpul tuh pernah waktu makanan kayak ini kan. Nah di sini satu mat dulu, nah aku tinggalkan dulu, nah ayo makan nih ya, apa nah ada nih makan nih ya. Nah bawa lebih setengah jam kalau beliau masuk, keluar beliau kata kasihan 9 Wali Songo menunggu di kamar untuk belajar dengan beliau. Masya Allah. Karena zaman dulu beda zamannya dengan sekarang. Nah, bayangkan Wali Songo nang 9 Wali Songo nang pemakam Ahmad Rahmatullah diampil sampai dengan Syarif Hidayah di Cirebon itu, nah bahasa sambilannya, nah bakiawan yuk kita berataan daimbai, nah kita menuntut ilmu dengan al-alimul alama al-alibillah Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, karena beliau adalah haza zaman khalifatul rasul di muka bumi. Bukan pangkat wali-wali aja, artinya wali itu kan sudah luar biasa, tapi di atas daripada di atas, yaitu khalifah Rasulullah. Itu 200 tahun hanya ada pulang, jadi gantinya tuh 200 tahun sekali. Nah itu pun belum tentu di wadah kita. Nah jadi luar biasa. Jadi kita sejaman aja dengan beliau, alhamdulillah. Kita nih sejaman dengan beliau, lahir pada masanya beliau, hidup pada masanya beliau. Ada foto beliau di rumah, kita pandang tiap hari, tiap hari timbul kita rasa cinta, timbul rasa mahabbah. Maka kecintaan yang Allah berikan tersebut kepada hati kita, Allah beri satu malaikat di diri kita yang mendoakan kita dari dunia sampai ila yaumil kiamah. Itulah berkat para salafuna soleh. Nah, jadi untung kita di rumah tuh ada foto guru misalnya kan. Ini foto di rumah artis, pemain bola, Maradona misalnya. Orang pemain bola nih, katanya main bola kan, ubuhan apa tuh pemain bola tuh hibak amar, ubuhan pemain bola aja. Nah, ada nak ketujuh artis pulang. Nah, jadi ya kita hidup di dunia ini, cuman di sini kan disediakan bang. Andai kata disediakan ada air putih, ada kopi, ada susu, napas mana tuh. Nah itulah kehidupan manusia di muka bumi ini. 3 gambaran itu. Kalau air putih jelas putihnya sudah nampak kelihatan putihnya. Nah artinya nampak kelihatan putihnya. Cuman rasanya ya air putih. Nah kalau susu, nah susu ini biar kada diminum gin, dipegang-pegang gin aman sudah. Nah itu susu, namanya susu.
Inna fil jannati nuran min laban Allah Allah ali aliin wa husainin wa hasan Allah Allah li aliin wa husainin wa hasan Allah Allah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai yang panjang luas yang tidak ada batasnya, yang mengalir sampai ke depan daripada pintu surga. Apa itu namanya? Sungai susu. Nah, jadi susu ini luar biasa, makanya dingarani susu. No, sampai ke dalam surga itu ada sungai susu mengalir sampai ke pintunya. Nah, Al Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani anak masuk kota Adan. Jadi kata masyarakat Adan, wahai Habib, boleh masuk kota Adan ini, tapi tunjukkan dulu karamahnya apa. Maka Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan susu. Maka Allah kabulkan susu hujan. Nah, makanya terkenal Ma'afi Adan ila Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani sahibil laban. Ya habibanan nabi sallallahu kullu hazatan gadi ya Allah ya sahibal laban sallallahu al-wali maulal Adan ya Allah. Seorang wali yang pertama masuk kota Adan yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani maula Adan sahibil laban. Tuh minta Pak Camat minta hujan susu. Ulun wayah ini telah jakanya, ya Allah kenyakakan susu kabul. Nah di higa sini ada dua susu halus, sebelah sini ada dua kan, batakai empat bini kan, nah, jadi 8 biji susu. Ada bahabisan. Sallallahu alaihi Muhammad itu susu karena gampang-gampang makanya nikmat. Nah jadi manusia digambarkan seperti susu tadi, artinya nikmat. Jadi senyumnya bikin senang, ucapannya bikin senang, perbuatannya bikin senang, menyenangkan. Siapa nak ada senang susu? Kekanakan suka susu. Ini bayi nyusu sebelah, jabahnya bergantian nak. Nah iya, lawan anak aja beri bayangkan daripada susu. Nah, lalu gambaran dua tadi campur antara air putih lawan susu. Artinya sesuatu yang bercampur antara kopi tadi. Kalau kopi jelas hitamnya sudah. Nah, jelas nih kelompok yang black hitam. Nah, artinya nampak sudah. Lalu dicampur dua. Nah, antara susu dengan kopi tadi, maka kada jelas lagi warnanya. Nang banyak di muka bumi ini ya seperti campuran antara yang hitam dengan yang putih tadi, yaitu yang kada jelas lagi. Kadang-kadang bila majelisan umpat jua baca kasidah, umpat jua baca maulidan misalnya nih, tapi di sini kada ada. Di daerah lain, daerah pedalaman Kalteng tuh nah, banyak anak angkat guru di pedalaman Kalteng itu yang diislamkan hampir tiap bulan, rata-rata ada aja di 2 bulan sekali ada yang masuk Islam, satu keluarga atau seikung. Nah jadinya karena sudah bertambah terus tuh di daerah pinggiran Sungai Kapuas itu. Nah bila maulidan umpat juga memukul terbang dan sebagainya. Bila ada keraukian umpat juga berjoget, umpat juga menyawir. Wah, aku aja habis-habisan bawa duit nama andeki nak kasusu tadi nah. Dia kasusu bini seorang di andeki 2 juta nama tak kurehing bini bangun beisukan. Ini kada artis nanti sawir. Allahu Akbar. Nah, artinya kada jelas. Hanu ada di kebaikan, bila ada di kemaksiatan ada juga. Nah, inilah gambarannya tadi. Nah, jadi kalau kita sudah jadi susu, jadilah susu kita yang istiqamah sampai kita meninggal dunia. Kita berbuat kebaikan, manfaat bagi umat, manfaat bagi diri kita, manfaat bagi keluarga kita. Sekurang-kurangnya kita jadi air putih, netral air putih ini. Pokoknya semua orang memerlukan. Tapi kada ada rasanya. Kalau susu tadi kan, ya sayang malam ini kada ada susunya.
Nah, susu gantung harta bawa juga malam ini nah. Sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi itu tadi, masya Allah, nikmat kita duduk dalam majelis, mendengarkan nasihat, hati kita terbuka, nah, wawasan kita terbuka, rasanya dekat dengan Allah, rasanya dekat dengan Rasulullah. Itulah supaya apa? Supaya jasad kita jadi baik, nah, roh kita jadi sehat. Kalau sudah jasad sehat, roh sehat, nyambung langsung. Orang yang memang Allah kehendaki bersalawat, maka dia selalu bersalawat. Kalau Allah tidak menghendaki keselamatan pada dirinya, maka Allah tidak bukakan pintu hatinya untuk bersalawat kepada Nabi. Nah, jadi artinya karena kalau dipaksa-paksa, nah, nih calon nih, anak komandan nih, mudah-mudahan kabul nih, anak masuk ke Al-Falah nih, masuk ke pondok pesantren nih kan. Nah, ini mudah-mudahan bilanya mamanya ikhlas, abahnya ikhlas memasukkan ke pondok, insya Allah jadi. Jadi kada ada lagi keselamatan kita kalau kita masukkan anak kita ke dalam ke pondok pesantren, insya Allah maka dia akan mempunyai bekal pendidikan agama. Sebagaimana Rasulullah katakan, kun, jadilah kamu aliman, maka jadilah kamu orang yang alim. Kalau kada kawa muta'aliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kada kawa juga, jadilah orang yang muhiban, orang yang cinta kepada ilmu. Nah, orang yang membantu kepada ilmu, orang yang bersama dengan orang yang berilmu. Kalau kada kawa juga, jadilah orang yang alim, kada kawa. Jadilah orang yang menuntut kada kawa. Yang ketiga, wasami'an dulu, jadilah orang yang mau mendengar nasihat agama di mana-mana duduk di majelis. Kalau sudah kada kawa juga, jadilah orang yang muhibban, orang yang menolongi orang yang berilmu, bersama dengan orang yang berilmu. Janganlah jadi orang yang yang keempat, yaitu orang yang lepas daripada itu tadi. Yang kelima, patahlik celaka. Jadi kalau sudah kada alim, cinta kada lawan ulama, membantu kada lawan ulama, nah, maka dalam satu salawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ashabih wa azwadih wa juriyatih wa ala ali baitih salatan wa salaman bidawami mulkillah. 4 golongan yang dijamin Allah selamat dan masuk surga bighairi hisab. Pertama, wa ashabi, semua sahabat Nabi, mulai awal al-halifatul awal, halifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau mereka yang diridai oleh Allah, maka mereka masuk surga bighairi hisab sampai ila yaumil qiyamah. Bagaimana supaya kita menjadi sahabat Nabi? Al ulama warisatun anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kalau sekarang kita bersahabat dengan ulama, menolongi ulama, kenal dengan ulama, berapa banyak yang kita kenal ulama di muka bumi ini? Ayo, yang di Hadral Maut berapa banyak, yang di Mekah berapa banyak, yang di Madinah berapa banyak, yang di Pulau Jawa berapa banyak, yang ada di hati kita tadi. Nah, selama hidup kita berapa banyak kita mengenal ulama-ulama wa ashabi, maka semakin banyak kita kenal, semakin banyak kita bersahabat dengan ulama warisatun anbiya, maka kita termasuk pada hakikatnya menjadi sahabat Nabi walaupun kita kada alim. Yang kedua, wa azwajih, ibu-ibu pian bini Nabi kan ada kala. Nah, semua bini Nabi masuk surga bighairi hisab. Nah, kemudian yang ketiga, wa juriyati, juriyat Rasulullah. Nah, kalau juriyat Rasulullah itu kalau dicari pian bisa anak bini yang cantik. Kebetulan ada Habib, nah, ditawarakan, Bib, nih kawinin nah, anak ulun nih, cantik nih, ada ke anak pian, belum bini, kawin misalnya. Nah, maka terlahir laki-laki menjadi Sayyid Habib, terlahir perempuan menjadi Syarifah.
maka jadilah keluarga pian menjadi juriyatun, menjadi juriyat Nabi, menyambung juriyat Nabi. Nah, piannya ada juriyat Nabi, tapi anak tadi menyambung wasilahnya lagi. Nah, kemudian wa ala ahli baiti, yang diakui Nabi menjadi ahli keluarga Nabi, Salman Al-Farisi, orang Eropa, orang Paris. Nah, maka Nabi katakan hadza Salman Al-Farisi min ahlil baitku, ini adalah keluargaku, kata Nabi, ini adalah keluargaku. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi dengan cintanya kepada Nabi dari Paris Eropa sana, dia datang ke Madinah, dia persembahkan jiwanya, hartanya, tenaganya, semuanya untuk mencintai Nabi. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Nabi, maka diakui Nabi menjadi ahli baitin Nabi, menjadi ahli keluarga Nabi. Kalau juriyat tadi harus titis darah. Tapi kalau sahabat bisa kita dapatkan dengan mencintai ulama, karena ulama waris Nabi. Secara hakikatnya kalau kita bersahabat dengan ulama, menolongi ulama, kemana-mana bersama ulama, maka kita akan menjadi sahabat daripada Rasulullah. Nah, ini aja panjang lebar yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat. Nah, kalau pian senang, terbuka pintu hati, nah kita lanjut tiap bulan pengajian, ya niatkanlah mudah-mudahan bisa berhadir. Nah, niat yang baik tiap-tiap bulan, ajak keluarga kita yang hari ini kita hadir, kalau bulan depan ada lagi pengajian, ajak yang lain. Nah, kita hari ini datang sendiri, besok bawa dengan istri kita, kita datang dengan istri kita, bawa anak kita, kita sudah dengan anak kita, bawa saudara kita. Maka ku anfusikum wa ahlikum nara. Dalam tafsirnya Jalalain, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Yang pertama tafsirnya adalah kita membekali diri kita dengan agama, dengan ilmu-ilmu agama, kita membekali istri kita dengan ilmu-ilmu agama, kita mendidik anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Yang kedua, kita mengajak untuk beribadah sama-sama kepada Allah. Yang ketiga, menjaga makanan, minuman, pakaian, rumah, apa saja kepentingan hidup kita yang halalan thayyiban. Jangan kita menjaga makanan, minuman, pakaian, rumah yang halal, maka terjagalah jasad kita daripada yang kotor tadi, maka jasad kita akan sehat. Dengan kita mempunyai ilmu agama, kemudian berilmu sesuai dengan ilmunya, beramal sesuai dengan ilmunya, maka roh kita akan jadi sehat. Banyak orang beramal tapi ilmunya kada ada ilmunya tapi kada nyambung, sanadnya kada jelas. Dari mana dapat ilmunya? Manukar guru di pasar, ada ilmu tasawuf, karangan orang asing pulang mengarang itu kan. Jadi gurunya iblis. Nah, ada buku bagus ya di toko kitab. Ini bila mengamalkan jadi wali. Wah, hendak orang jadi wali. Akhirnya dia sebuju jadi wali juga, cuman tak balik jadi wala. Atau tawa jadi jalan terus. Karena kada ada murabinya, kada ada sanatnya, kada ada nyambungnya. Jadi ilmu yang tidak ada dasarnya, maka semua tertolak. Amal perbuatan yang tidak dibekali dengan ilmu, semuanya tertolak. Nah, oleh sebab itu maka pentingnya kita ilmu tadi. Nah, sanatnya ada. Nah, kemudian nih Abah Guru bawakan nih kitab Risalah Amaliyah untuk kita berdoa. Semua doa ada di sini. Yang menyusun ini adalah anak kemanakan Abah Guru juga. Dulu Kusairi Hamzah namanya. Tahun 2011 saya tawafkan ilmunya, saya bawa ke Mekah, saya bawa ke Madinah, saya tinggal di Mekah 2 tahun, kemudian balik 2013 dikawinakan. Jadi yang menyusun Risalah Amaliyah ini, jadi lengkap sudah di sini amalnya. Dan ini sanadnya lengkap, insya Allah kalau pian beramal sudah tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenangan-kenangan dan kita ini bahan untuk amaliyah bulanan. Di dalam sini ada Ratibul Atas, di dalam sini ada Ratibul Haddad. Jadi sebelum kita pengajian bulanan, kita membaca Ratibul Haddad bersama, atau kita membaca Ratibul Atas bersama. Itu mengikat daripada amaliyah
majelis bulanan dan maulidan. Jadi kalau ada anak mau maulidan sedikit dulu baru majelisan. Nah jadi ini ada kita bawakan. Nah siapa yang berminat silahkan. Ada mau bawa duit guru aja, duit itu gampang urusannya, yang penting gampang aja, artinya bulan depan pertemuan aja pulang ya lo Pak Camat. Nah kada pertemuan kan artinya anda bayar di akhirat, terserah bayar di akhirat kada apa juga kan artinya insyaallah. Nah jadi mudah-mudahan sudah disediakan di depan sanalah, jadi bubaran gini. Nah ya sudah ya jadi itu sudah. Nah masya Allah nih panitia panat lah dia, panitia panat lah dia, bayangkan perjuangan. Tapi insya Allah keringat kita akan menjadi saksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa ahli keluarga kita, datu-datu kita, nenek-nenek kita, abah-abah kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka lahir dan batin seumur hidupnya, diberikan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang mudah, yang barakah, yang lapang, yang halal, yang berlimpah, yang diridai oleh Allah. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh solehah, dihindarkan daripada segala bala musibah, dikabulkan daripada hajat-hajat kebaikan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan umur yang panjang, sihat wal afiyah, bitaatillah, bitaata Rasulullah, wa bifamba'na bibarakatihim, wa minal husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal bitani. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, wa ala alihi wa sahbihi ma dakhat ila fa'azahallah. Nas'aluka ya Allah taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wa inayah wa istiqamah husnal khatimah. Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka azza indana min a'malina. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa bisna li wasafika wa afiyatika fi dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa bali taqabbal syawaba ma karana ila mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan min awasila wa min kanazila wa barakatan samila wa sadaqatan mutaqabbala ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal mursalin min awliya salihin wa ulama'il amilin wal buqai wal muhadisin wal kuram mufassirin wa sadati sibiyatil muhaqqiqin wa khususan wa ila hadrati sahibul khawl al habib Ali ibn Muhammad ibn Husain al Habsi wa jami'i masyayikhina wa mu'alimina wa min awliya ila min as-samawati wal ard. Allahumma fida'an lahu minan nar wa fiqakan lahu minan nar wa salamatan lahu minan nar wa amanan lahu minan nar wa hizaban lahu minan nar wa najatan lahu minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa ni'mata 'alal qubur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunuba wa tuslihu biha quluba tandaliku biha usul wa talinu biha suhba ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kebaikan kita niat lagi untuk kebaikan. Mudah-mudahan kalau Allah mentakdirkan bulan depan kita majelis lagi, berniat pian supaya bisa hadir. Nah, Pak Camat bulan depan bawa bini sedang datang. Nah, taqabbalallahu minkum